Aku ikut 4 organisasi, Wow. 2 internal sama 2 eksternal. Menurut Kak Sizil nih seberapa penting sih organisasi itu bagi mahasiswa? Berapa penting, yaitu sangat penting kalau misalkan kita tuh punya waktu yang lebih. Kalau organisasi itu sendiri kan memang wadah untuk aspirasi dan juga minat dan bakat. Dalam suatu organisasi itu, organisasi yang ideal itu ada pemikir dan pekerja. Biar kamu sendiri nggak Iya, merasa kebebani. iya. Caranya tuh kerjain bareng-bareng. Jadi jangan ngebiarin temennya kerja sendiri. Semakin modern organisasi itu semakin mengandalkan kepada sistem, tapi semakin kampungan organisasi itu hanya mengandalkan orang-orang yang besar di dalamnya. Kembali lagi bersama aku Sabrina Dan aku Alifah. di Bakmi Podcast. Listen us, open your mind. Oke, jadi di Bakmi Podcast pada kali ini akan sedikit lebih berbeda nih dari yang sebelumnya apa ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita membahas mengenai suasana Ramadan atau vibes Ramadan yang ada di Jogja. Kalau untuk kali ini pembahasannya akan lebih serius gitu. Waduh, apa tuh Nah? Ya, oke. Jadi ada suatu hal yang itu tuh sangat familiar di kehidupan mahasiswa gitu, yaitu namanya organisasi. Nah, jadi apa sih organisasi itu, terus gimana sih organisasi itu, apa pro kontra dan juga kelebihan dan kekurangannya itu kita akan membahas di podcast kali ini bersama bintang tamu hebat kita, Kak Sizil. Halo. Kak. Silakan untuk Kak Sizil boleh diperkenalkan dulu. Oke, makasih moderator. Sebelumnya kenalin, nama aku Sizil Azhara Sadilah. Aku merupakan mahasiswa semester 4, lanjut semester 5, Ilmu Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, jadi Kak Sizil ini merupakan mahasiswa ilmu hukum angkatan tahun 2022 yang mengikuti berbagai organisasi teman-teman. Dan juga Kak Sizil ini juga sudah banyak memenangkan kompetisi-kompetisi gitu. Jadi udah aktif di berbagai lomba juga gitu. Iya. Bersama Kak Sizil, untuk kali ini tuh kita kan tadi udah dibilangin ya, kita bakalan bahas organisasi. Karena kita sebagai mahasiswa kan juga organisasi itu udah makanan sehari-hari lah, gitu kan. Nah, dari organisasi, banyak organisasi di internal dan eksternal nih Kak. Ya kayak kalau internal tuh kita tahu lah dari ini kita ada HMPS, ada DEMA, ada SEMA, terus di UKM, komunitas, terus di luar juga banyak tuh di luar yang organisasi-organisasi yang bisa kita ikuti. Ya, betul. Nah untuk Kak Sizil sendiri nih Kak, sebenarnya kalau dilihat nih kayak sibuk banget gitu ya. So sibuk sih sebenarnya. Buat ngisi waktu. Iya. Kira-kira nih Kak, dari Kakak sendiri tuh mengikuti berapa organisasi dan boleh disebutin nggak tuh sebenarnya ikut organisasi apa aja? Oke, makasih. Mungkin dari aku sendiri itu aku ikut 4 organisasi, Wow. 2 internal sama 2 eksternal. Internalnya kalau kita lihat di ilmu hukum tuh ada KPS, itu UKM, yaitu Komunitas Peradilan Semu. Terus juga ada KPK, itu Komunitas Pemerhati Konstitusi, itu di lingkungan FSH. Terus yang internal itu aku ikut 2, yang pertama tuh EduLaw Project. Itu sebenarnya komunitas yang baru aja berdiri dari alumni-alumni KPK yang ikut, terus aku ikut di dalamnya. Terus juga ada organisasi Orda atau organisasi daerah di daerahku, itu ada di Jogja, jadi aku ikut itu. Oh, kalau boleh tahu Kak Sizil ini dari mana ya? Aku dari Sukabumi, Jawa Barat. Jawa Barat. Anak Sunda, iya. Masya Allah. Oke, kalau berarti ini jarang tidur nih kayaknya nih, sibuk banget. Aku tiap hari kayaknya tidur itu. Belum lagi lomba-lombanya. Lombanya, tugasnya. Aduh, sibuk banget nih kayaknya nih. Oke, kalau tadi kan Kak Sizil nih mengikuti banyak organisasi ya, dari mulai komunitas sama apa tadi yang EduLaw dan Orda gitu. Nah, menurut Kak Sizil nih seberapa penting sih organisasi itu bagi mahasiswa gitu? Kayak apa arti organisasi bagi mahasiswa gitu loh? Oke. Oke, kalau dari aku sendiri itu ya pasti karena aku ikut 4 organisasi ini, menurutku organisasi ini sangat penting ya buat mahasiswa. Terus juga sebenarnya track record aku di organisasi itu sudah dimulai dari SMP, SMA. Saya udah ikut organisasi dan merasa banyak manfaat di situ. Makanya pada saat kuliah tuh aku tetap ikut organisasi ini. Dan seberapa penting ya itu sangat penting kalau misalkan kita tuh punya waktu yang lebih. Karena kan kalau kita misalkan hanya kuliah aja, terus kuliah pulang kupu-kupu ya disebutnya, itu sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau kita bisa
waktunya itu untuk lebih baik, sebaiknya ikut organisasi kalau misalkan nggak kerja, nggak apa. Dan juga kalau organisasi itu sendiri kan memang wadah untuk aspirasi dan juga minat dan bakat dari mahasiswa itu sendiri. Biasanya mahasiswa belum tahu nih mereka bakatnya di mana, mereka minatnya di mana. Nah, sebenarnya organisasi itu hadir untuk itu, untuk menjadi wadah dari mahasiswa itu sendiri. Terus bisa nambah relasi juga. Iya, benar. Gitu, ya. Jadi apalagi alumni dan lain sebagainya, itu banyak. Berarti emang aktif dari SMP ya, Kak? Iya. Kalau boleh tahu SMP gitu ikut OSIS kayak gitu atau Iya, kalau SMP itu aku ikut OSIS, terus lanjut di SMA ikut OSIS, ikut MPK juga, ikut iya, OSISnya itu OSIS yang emang udah bakat ya teman-teman, udah bakat ya. Oke. Nextnya nih Kak, kalau tadi kan organisasi itu kan penting banget nih bagi mahasiswa. Kalau dari Kakak sendiri, misal ada satu mahasiswa nih yang emang memilih untuk tidak berorganisasi, apakah itu akan menjadikan mahasiswa tersebut mendapat kayak nggak dapat dari organisasi lain gitu loh. Kayak misal nih kita nih ikut organisasi, tapi satu mahasiswa ini untuk memilih tidak ikut, apakah itu menurut Kakak juga nggak apa-apa atau harusnya ikut gitu? Oke, makasih. Sebetulnya kita nggak bisa ya menjudge orang organisasi sama gak organisasi itu, lebih baik itu yang organisasi, enggak. Tapi kita lihat dulu sebenarnya dari individualnya. Kalau aku sendiri itu memang kan ada baik, ada yang lebih baik. Mungkin dari perspektifku itu memang lebih baik itu ikut organisasi. Tapi biasanya ada orang-orang memang yang gak ikut organisasi pun punya kegiatan-kegiatan lain di luar. Tapi mungkin manfaat yang dirasakan juga berbeda. Gimana orang yang kerja, gimana orang yang organisasi. Mungkin jika teman-teman pengennya lebih ke menginginkan soft skill terkait dengan relasi dan lain sebagainya, itu lebih baik itu masuk di organisasi kayak gitu sih. Itu juga penting buat portofolio ke depannya gitu kan. Ya, kayak pengalaman organisasi. Itu biasanya kan ditanya-tanya kan. Iya, betul. Pernah ikut apa aja? Iya, ikut apa aja. Di rumah aja gitu. Cuman yang kerja pun ya nggak apa-apa nggak ikut karena bisa masukin pengalaman kerja juga gitu. Oke, lanjut deh. Oke, udah disebutin banyak banget nih ya manfaat-manfaat dari organisasi. Nah, untuk Kak Sizil sendiri nih Kak, manfaat apa sih yang paling bisa diterapin di kehidupan kita sehari-hari nih dari manfaat kita yang diperoleh di organisasi gitu? Oke, sebetulnya kan kalau misalkan kita lihat di organisasi itu lebih kental dengan yang namanya teamwork atau misalkan kerjasama dari tim itu sendiri. Karena kan berorganisasi gak mungkin kan satu orang. Betul. Ini tuh sebenarnya sangat berpengaruh. Kalau misalkan aku lihat di misalkan di mata kuliah biasanya ada itu kerja kelompok ataupun ada kelompok-kelompokan untuk suatu tugas. Nah biasanya itu dosen-dosen itu selalu bilang jangan mau bersinar sendiri, bagi ke yang lain. Nah itu tuh sebenarnya banyak juga pelajaran di organisasi, karena kalau kita di organisasi juga kayak gitu kan, maksudnya ada pembagiannya dan lain sebagainya. Itu juga ngaruh sebenarnya di kelas dan juga untuk kehidupan sehari-hari yang memang pekerjaan yang membutuhkan banyak orang. Itu tuh di organisasi itu sangat berpengaruh gitu. Terus juga cara pemecahan masalah, karena di organisasi gak mungkin kan itu kayak baik-baik aja terus. Betul, pasti ada konfliknya. Nah itu cara penyelesaian masalahnya itu tuh berguna banget sih untuk kehidupan sehari-hari. Iya, terutama berarti kalau dari Kak Sizil sendiri merasakan manfaat di kehidupan sehari-harinya itu terutama di kuliah ya Kak? Iya, terus juga kan kalau kita organisasi itu harus menurunkan ego dan lain sebagainya. Itu emosional itu bisa dipelajari di organisasi gitu. Benar. Iya. Oke. Terus nih Kak, kan tadi udah dikasih tuh, udah ada manfaat, udah di kehidupan juga berguna banget kan. Nah terus pernah gak sih Kak, kayak di kehidupan tuh punya problem gitu, punya masalah, terus tiba-tiba ngerasa kayak, oh iya untuk aku di organisasi udah pernah nih kayak gini. Jadi kayak dapat keuntungan. Iya di kehidupan jadi, oh lah udah gampang itu mah gitu. Pernah gak sih Kak? Kalau aku lebih ke, karena aku mungkin dari dulu ikut organisasi ya, itu juga bukan satu, misal lebih dari 2, itu kan biasanya banyak kegiatan, banyak tugas dan lain sebagainya. Itu gimana cara aku memanage waktu di organisasi itu sangat berguna di kehidupan sehari-hari gitu. Banyak, kalau misalkan aku kan biasanya ada kegiatan yang bentrok, ada kegiatan yang yaitu yang bentrok itu biasanya aku bisa untuk memanage waktu itu, memprioritaskan apa yang memang penting kayak gitu sih. Jadi itu keuntungan yang didapat Kak Sizil pas ikut organisasi gitu ya Kak ya. Nah ngomong-ngomong prioritas nih Kak, tadi kan
Kak bilang kan prioritas nih, mana yang diprioritaskan gitu. Prioritas di sini tuh berdasarkan bobot atau berdasarkan misalkan nih kita condong ke satu organisasi. Nah, itu tuh menurut kita ya nggak bisa kalau organisasi itu tuh penting, harus ini terus atau mungkin kalau misalkan di organisasi ini ada yang emang lagi urgent terus kita mementingkan yang itu atau gimana nih kan. Penting nih pembahasan ini betul. Karena ini itu pembahasan yang biasanya sangat familiar di lingkungan kita untuk kan menentukan prioritas itu gitu. Dualisme biasanya disebutnya dualisme organisasi. Kalau ini aktif nih beda ya. Itu tuh sebenarnya aku punya prinsip sendiri nih di awal kenapa aku bisa ikut 4, aku bisa ikut lebih dari 1. Itu gimana sih prinsipnya? Sebenarnya kalau kita ikut organisasi itu lebih dari 1, itu kan kita udah punya tanggung jawab ya. Betul. Itu apalagi kesadaran diri sendiri, aku pengen ikut yang ini sama pengen ikut yang itu. Itu tuh tidak tergantung pada organisasi mana yang kita condong. Misalkan aku lebih condong ke KPSK, aku lebih condong ke KPK, aku lebih condong ke Edulau, itu enggak, tapi aku selalu lihat prioritasku itu di kegiatan. Di kegiatan yang dilaksanakan di beberapa organisasi itu. Misal kalau misalkan kita lihat di KPS sama KPK itu biasanya ada banyak kegiatan yang bentrok. Banyak kegiatan yang bentrok, biasanya aku gimana cara ngatasinnya? Aku lihat dulu mana kegiatan yang aku tuh lebih diprioritaskan di sini. Aku tuh lebih dibutuhkan di sini. Nah, itu yang aku jalani dulu. Kalau misalkan udah bisa ditinggal, aku udah tanggung jawabku udah penuh, maka aku bisa bergeser ke kegiatan-kegiatan lain. Itu untuk tanggung jawab karena itu memang konsekuensi ya. Kita nggak bisa milih salah satu kalau misalkan kita udah ikut dua-duanya. Kayak jadi, gitu sih. Jadi kayak Kak Sizil ini lebih ke mana sih yang kira-kira organisasi ini tuh nggak jalan kalau nggak ada aku. Itu aku yang ke situ gitu, menentukan prioritasnya kayak gitu. Kalau kita jadi peserta aja kan itu mungkin masih bisa dinego, bisa digantiin yang lain gitu ya, betul. Berarti itu kuncinya komunikasi ya. Iya, benar. Karena kan kadang tuh ada tuh yang dia tiba-tiba karena dia ikut banyak terus dia hilang aja gitu. Padahal tanggung jawabnya ada di dia gitu loh. Jadi tuh evaluasi ya teman-teman gitu. Komunikasi satu sama lain. Kalau misalkan emang bentrok ya bilang dulu, ini aku di sini ada kegiatan ini, aku jadi ini, harus kayak gitu ya. Kan bisa di apa ya, nego lagi gitu. Tapi kan di sini kamu punya tanggung jawab gitu. Di sana kamu nggak terlalu dibutuhkan kayak gitu. Karena dalam suatu organisasi pun nggak bisa terlalu ngekang nih anggotanya. Misal kamu tetap nih harus di sini, kamu tiap kegiatan tuh harus ada karena setiap orang kan punya kebebasannya masing-masing itu hak gitu. Kayak pengembangan diri di mana aja tuh itu bisa diperoleh oleh mahasiswa. Betul banget gitu. Kira-kira apa sih menurut Kak Sizil manfaat organisasi yang cuma ada di organisasi gitu? Jadi kayak kalau misalnya seseorang itu nggak join organisasi, itu kayaknya nggak dapat manfaat ini gitu. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri manfaat join organisasi itu ya itulah pertama itu adanya kerjasama tim, terus juga adanya time management, terus emosional. Karena mungkin bisa dicari kalau teman-teman tuh bisa mencarinya, maksudnya tuh punya interest lebih lah terkait hal itu. Tapi kalau di organisasi itu memang itu tuh udah ada wadahnya gitu. Kita tuh hanya tinggal menjalankan aja seperti itu. Jadi penting banget sih ini, maksudnya tuh terkait dengan manfaat yang ada di organisasi ini. Terus juga sebenarnya lebih dari hal itu, sebenarnya kita tuh harus menganggap bahwa organisasi itu sebagai rumah, sebagai tempat yang nyaman, sebagai keluarga. Makanya kalau aku sendiri tuh selalu bilang aku tuh betah di Jogja karena aku tuh punya organisasi ini loh. Aku tuh join di organisasi ini tuh membuat aku tuh merasa ada keluarga lagi, membuatku merasa banyak teman dan lain sebagainya. Itu sih karena kan kalau misalkan kita nggak join organisasi atau hanya ikut event ini aja itu kan nggak berkelanjutan betul, nah kan organisasi itu kan 1 periode 2 periode itu berkelanjutan kayak gitu sih. Berarti ini buat yang mungkin sering homesick nih, benar, bisa nih join organisasi biar punya keluarga baru di Jogja. Jadi gitu. tujuan organisasi itu buat mencari rumah, bukan menambah beban gitu ya. Kadang kan ada tuh kan orang-orang yang bilang, ngapain sih join organisasi, nambah beban, udah banyak tugas malah join organisasi. Tapi gitu ya. Teman-teman tuh pasti sadar ya kalau sekarang tuh biasanya tuh peminat dari organisasi itu agak menurun. Iya betul. Iya kan, aku lihat juga bukan hanya di sekitar gitu ya, bukan hanya di lingkungan, tapi juga udah banyak influencer, udah banyak video-video di YouTube dan juga
penelitian di UKM lain tuh emang menyatakan bahwa peminat dari organisasi mahasiswa itu udah menurun gitu. Kayak dilihat dari TikTok itu juga banyak yang banyak yang bilang mengenai ini loh, pro kontra organisasi gitu. Sedangkan kayak di TikTok tuh banyak yang kontra gitu. Jadi kayak mungkin orang-orang kedoktrin dari situ kali ya Kak. Padahal sebenarnya itu dilihat dari organisasinya gitu. Iya benar. Harusnya sebelum masuk ya kita belajar dulu ini kayak gimana, baru nanti menentukan gitu. Jadi jangan melihat satu perspektif aja kalau misalnya organisasi itu cuma banyak kontranya aja kayak gitu. Biasanya orang kan lihat dari misalkan anggota-anggotanya. Misal kalau kita lihat di omongan-omongan orang tuh kadang ada yang bilang orang organisasi mah ya sibuknya organisasi terus, kuliahnya ditinggal, kerja kelompoknya gak ikut. Gak kan orang makin kontra ya sama organisasi itu. Padahal gak gitu. selamanya kayak gitu loh gitu. Buktinya Kasih Zila masih bisa ikut banyak lomba teman-teman. Masya Allah. Iya, itu tuh tergantung lagi ke orangnya dan juga emang tergantung lagi ke organisasinya. Betul, organisasi pun harus punya sistem yang bagus. Betul gitu. biar bisa dijadikan rumah gitu. Jadi harus mungkin organisasi bisa evaluasi gitu loh. Ini kalau ada konflik ya diselesaikan bareng-bareng, dibicarain gitu biar lingkungan organisasinya tuh nyaman lah gitu bagi semua anggotanya kayak makanya gitu. orang tuh bisa solid gitu. Betul, solid. Oke, selanjutnya nih Kak. Tantangan apa sih sebenarnya yang paling udah pernah Kakak alamin deh tantangan pas terberatnya kita mau gitu. Sebelum join organisasi, pas udah join organisasi atau bahkan setelah purna dari organisasi. Kalau aku sendiri mungkin tantangannya itu ya karena aku kan ikut banyak organisasi. Biasanya tuh kadang masih nggak bisa bagi waktu. Kadang selain itu juga mungkin ada faktor dari internal ya. Kadang kita males, kadang kita itu kan manusiawi ya sebenarnya. Nggak bisa dibenarkan tapi emang itu sifat manusia ya. Kadang gitu males. Itu tantangan juga berat sih kalau misalkan apalagi lagi banyak acara dan lain sebagainya. Tapi balik lagi kalau misalkan tantangan kayak gitu tuh harus diantisipasi dengan ya kita tuh harus sadar dengan tanggung jawab kayak gitu. Terus kadang kalau misalkan di organisasi ya biasanya kalau udah join tantangan-tantangan bersama teman. Misal ada yang enggak sepemahaman. Itu gimana cara kita mengatasinya tuh? Itu gimana juga salah satu proses belajar di organisasi gitu. Benar. Jadi itu tuh memang banyak belajar lah di situ. Kalau misalkan terkait itu, misal kegiatannya ada yang kayak gini, yang kayak gitu, itu kan banyak ya halangan-halangan, hambatan-hambatan tuh. Tapi ya semuanya bisa sih dijalankan gitu. Tadi kan Kak Sizil nih sempat nyinggung tantangan sama temen gitu. Nah, pernah nggak sih Kak ngadepin konflik gitu? Nggak harus yang besar, tapi kayak yang mungkin beda pendapat atau kesalahpahaman gitu, pernah nggak kayak gitu Kak? Kalau aku sendiri ya karena udah mungkin berapa tahun ya ikut organisasi ya pasti. Kayak lama banget ya. Iya. Dari SMP berapa ya? Itu banyak banget ngadepin kayak gitu karena kalau kita lihat di sebuah organisasi kan itu banyak kepala. Banyak kepala, makanya banyak aspirasi yang berbeda, banyak ketidaksetujuan, ketidaksepemahaman itu banyak. Mungkin kalau dari aku sendiri itu sering ya, maksudnya sering mengalami kayak gitu. Tapi balik lagi gimana cara penyelesaiannya. Ini tuh bukan hanya dari diri sendiri, memang harus ada kesadaran ya. Kalau misalkan ada kesalahpahaman dan lain sebagainya diomongkan baik-baik. Itu juga ada peran internalnya ataupun peran eksternalnya. Itu mungkin bisa dari kalau kita organisasi kan ada ketuanya nih. Ada ketuanya, itu bisa dari ketuanya yang memang menengahi hal tersebut. Karena kalau kita lihat dari misalkan peran ketua di sini tuh kalau kata Najwa Shihab ya, pemimpin itu tuh gak boleh bersifat netral tapi harus independen. Kayaknya kayak gitu. Tapi kalau aku di sini sendiri sebenarnya kalau misalkan dari ketua itu netral itu nggak apa-apa. Maksudnya sebagai penengah nih, mediator kan itu penengah ya netral. Tapi juga harus independen. Independen tuh apa? Jadi mereka tuh memihak yang memang benar, memihak yang memang punya kepentingan tuh untuk masyarakat luas, untuk anggota-anggota yang lain. Nah, itu mungkin bisa dijalankan perannya di situ. Kalau misalkan ada kesalahpahaman, ada konflik lah gitu antara teman ataupun antara anggotanya gitu sih. Oke. Jadi dari Kak Sizil sendiri berarti harus dari beberapa faktor itu tadi ya Kak, eksternal sama dari kitanya juga harus sadar, dari yang berkonflik juga harus sadar, terus ada penengahnya gitu. Dan juga tapi
pernah nggak sih Kak, mungkin ini agak sensitif. Ya, boleh. Kayak sampai apa ya, sampai panas gitu, sampai kayak emosi gitu, pernah nggak? Itu gimana ngatasinnya? Kalau aku ya, kayaknya kalau sampai panas banget, kalau aku sendiri ya pribadi kayaknya tuh nggak pernah ya, maksudnya sampai panas-panas, sampai misalkan kita blok-blokan dan lain sebagainya, itu nggak pernah. Karena ya udah, kita juga punya kesadaran masing-masing ya, kalau di organisasi itu ego harus diturunkan. Kita harus tahu, misalkan apalagi kalau kita negara demokrasi itu yang misalkan mengedepankan voting ataupun suara terbanyak, suara mayoritas, kita tuh harus terima dengan itu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang lain mungkin pernah mungkin ya, kalau misalkan di organisasi yang aku ikutin, tapi balik lagi biasanya tuh ada waktu-waktu kayak kalau misalkan masih panas tuh ya udah gitu, didiamin dulu, ya udah nanti biar relax, biar apa, terus nanti biar bisa mikir panjang. Terus nanti ya udah, kalau udah gitu kita cari penyelesaiannya kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya Kak Sizil nih melihat dari sudut pandang penengahnya gitu, pernah nggak berperan sebagai itu? Atau mungkin kalau misalnya pernah, gimana sih caranya gitu Kak Sizil untuk menengahi itu? Oke, makasih. Mungkin aku sebagai penengah mungkin ya, itu terjadi sih. Maksudnya di SMA juga pernah menjadi penengah dari teman-teman yang emang sedang berkonflik. Aku tuh sering lebih ke, aku tuh selalu menjadi pendengar dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Dan itu tuh aku nggak secara gamblang ya, mereka tuh tahu aku tuh udah dengar dari yang lain, enggak, aku tuh cuma misalkan kalau misalkan kita ngobrol sama ini, emang kenapa, terus mereka obrolin, terus aku misalkan balik lagi ke yang lain, emang kenapa, terus aku selalu tahu dari kedua belah pihak, dan itu tuh kadang bertentangan gitu loh. Kadang yang ngomong tuh yang ini yang merasa yang disakiti, yang ini juga merasa disakiti, jadi nggak tahu nih ini gimana, siapa yang menyakiti gitu kan. Mungkin itu, jadi kalau misalkan udah tahu dari kedua belah pihak dan mungkin tahu dari teman-teman yang menyaksikan, itu bisa lebih mudah gitu cara penyelesaiannya. Biasanya aku kalau solusinya gitu. Ya biasanya nanti diobrolkan lagi gitu, nanti diketemuin anak-anaknya. Tapi ada juga beberapa memang yang yang sikapnya tuh nggak bisa gitu kalau diketemuin. Iya biasanya kayak gitu. Biasanya ada orang yang, aku tuh kalau udah gak suka sama orang tuh udah, katanya gitu kan. Ya itu mungkin harus cari lagi jalan yang lain. Iya, tapi kayak kalau orang kayak gitu ya, kamu mau selesai nggak masalahnya? Iya gitu. Gak cuma dievaluasi gitu, lagi. Gimana? Ntar kedepannya, loh kamu mau hidup sendiri. Iya betul gitu. Kita bukan makhluk individual. Iya, kita kan kedepannya bakal saling membutuhkan. Ya walaupun nggak tahu kapan. Makanya jadi lebih baik diselesaikan gitu. Karena itu kalau kita tuh kan organisasi itu ya itu betul, jangka panjang. Jadi buat kan kita punya tujuan ya kalau organisasi itu untuk mencapai tujuan itu juga gitu. Jadi kalau misalnya kita udah join organisasi, ya kita harus berusaha dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama itu gitu, karena kita udah mengambil tanggung jawab untuk join di organisasi gitu. Kalau sama orang asing kan ya udahlah, besok juga gak ketemu gitu kan biasanya. Udah lupa juga nanti, tapi kan organisasi ini masalah relasi. Tiap minggu ketemu gitu kan. Kalau masih ada masalah tuh gimana ya? Gak enak ya. Iya, ke lingkungan juga biasanya berdampak. Iya. Nah, sejauh yang aku kan juga ikut organisasi nih ya Kak. Nah, sejauh yang aku lihat tuh konflik yang ada di dalam organisasi itu tuh cuman karena miskom sih. Iya, bener banget, karena biasanya tuh yang ini dia bilangnya ke yang itu, tapi yang itu lupa tuh bilang sama yang satunya. Jadi kayak, lu gimana sih kok nggak bilang dari kemarin? Jadi komunikasinya tuh nggak dua arah gitu, jadi 15 arah. Dengar dari sini, dari kepala gitu ya. Padahal mah harusnya kan kayak langsung dengar dari orangnya lebih enak gitu loh. Jadi kalau udah beda orang aja tuh udah beda itu kata-katanya, nadanya aja udah beda. Belum lagi chat. Iya kan. Chat udah pakai caps lock gitu. Emotnya salah. Iya. Benar sih. Iya. Oke, next nih Kak. Kalau tadi kan nih udah bukan menyinggung lagi ya, kita udah bahas masalah individualnya gitu.
Nah, menurut Kak Sizil nih orang-orang seperti apa sih yang dibutuhkan organisasi gitu? Jadi kalau misalnya mungkin nih buat teman-teman yang belum join organisasi gitu, aku harus memantaskan diri seperti apa ya biar bisa join organisasi gitu. Karena biasanya mau wawancara itu kan pasti ada seleksinya gitu. Nah, itu menurut Kak Sizil orang seperti apa yang dibutuhkan gitu? Oke, kalau kita bicara tentang orangnya itu sebetulnya semua orang kan bisa ya, bisa masuk organisasi. Tapi kalau secara klisenya ya kita di organisasi memang membutuhkan orang yang loyal, orang yang bertanggung jawab, orang yang bisa menyisihkan waktunya untuk berpikir terkait dengan organisasi ini, gitu kan memang yang dibutuhkan. Tapi itu juga balik lagi kalau memang teman-teman merasa iya aku belum bisa kayak gitu, iya aku kayaknya belum banyak pengalaman, itu yang penting tuh dibutuhkan itu orang yang mau belajar juga gitu di organisasi. Karena bisa dipelajari di organisasi gitu. Karena kita semua berproses. Iya, biasanya kan kalau orang tuh punya awalan kan ya. Kalau nggak nyoba pengalamannya dari mana? Gitu. Biasanya orang tuh kalau misalkan, iya aku mau daftar ini tapi aku nggak punya pengalaman. Ya kan kamu daftar ini tuh buat punya pengalaman, gitu kan. Semua orang tuh punya awalan gitu. Semua orang tuh pernah jadi maba, semua orang tuh pernah jadi anak magang, semua orang tuh pernah jadi pertama kali kerja, itu kan yang disebut pengalaman. Tapi sebetulnya kalau kita lebih lanjut yang ngomongin terkait organisasi itu kan itu ya secara individual. Tapi tuh kalau aku sendiri itu punya komposisi nih kalau misalkan di organisasi ini ini sebetulnya ilmu yang didapat saat aku SMA ya. Aku punya pembina ataupun guru itu di SMA tuh pernah bilang kayak gini, dalam suatu organisasi itu, organisasi yang ideal itu ada pemikir dan pekerja. Nah ini pemikir dan pekerja artinya apa? Kan kalau di organisasi kita banyak ya, banyak kepala dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan orang semuanya mikir di organisasi, siapa yang mau menjalankan, siapa yang mau mengimplementasikan? Pun kalau misalkan terlalu banyak pemikiran, itu kan akan lebih susah untuk mendapat kesepakatan kan, musyawarah untuk mufakatnya susah. Nah itu makanya harus ada kayak gitu. Tapi bukan berarti hierarkinya misalkan pemikir yang lebih tinggi atau pekerja yang lebih bawah, enggak. Itu lebih ke gimana agar suatu organisasi itu ya ideal, efisiensi waktu dalam mengambil keputusan. Kalau misalkan melibatkan seluruh pihak kayak semua orang tuh harus bersuara tuh, itu tuh lebih lama. Makanya kita di Indonesia juga kan mengenal DPR tuh, perwakilan rakyat. Karena kalau rakyat semua kayak ngomong itu kapan ada keputusan gitu. Tapi makanya itu mewakili apa tuh? Enggak. Jadi gitu. Jadi harus ada orang yang memang untuk mengimplementasikan pemikiran-pemikiran yang udah dibuat gitu loh. Betul. Dari pemikir itu juga harus menampung aspirasi gitu, nggak bisa kayak mutusin sendiri gitu. Balik lagi sih itu kayak lebih ke keputusannya itu kan kita harus bersama gitu kan. Jadi ya itu musyawarah. Jadi kalau misalkan di organisasiku sendiri itu biasanya kan misalkan pimpinan ataupun dari BPH-nya itu sendiri kan biasanya udah punya rancangan nih. Udah punya rancangan terus nanti tetap didiskusikan sama anggota-anggotanya dan memang kalau ada yang belum sesuai itu bisa direvisi lagi, itu bisa ditambahkan lagi baru nanti kita eksekusi kayak gitu biar lebih efisien gitu antara pemikir dan pekerja tadi gitu. Jadi kalau itu juga sih Kak, kalau pekerja itu kalau bisa jangan kerja sendiri ya, karena kan udah masuk nih ke organisasi tapi dia kerja sendiri. Ada tuh orang-orang yang kayak gitu. Aduh, padahal kan organisasi itu biar kamu sendiri nggak merasa kebebani. Itu ya caranya tuh kerjain bareng-bareng gitu. Jangan semuanya dikerjain sendiri. Dan ini sih dari yang lain juga harusnya inisiatif gitu. Jangan sampai orang lain tuh kerja sendiri. Jadi kayak ada nggak yang perlu dibantu atau aku bisa bantu apa gitu loh. Jadi jangan ngebiarin temennya kerja sendiri gitu. Ya itu intinya kerja sama ya. Karena kan ya organisasi tuh apa ya, pengertiannya aja tuh suatu kelompok yang ingin mencapai tujuan yang lama gitu. Jadi gimana caranya kita bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Biasanya ada orang juga yang ada dua tipe, misalkan orang yang gak enakan. Jadi biasanya tuh susah buat kayak aku gak enak kalau misalkan nyuruh si ini, nyuruh si itu. Ada orang yang memang ya udah aku aja yang ngerjain, aku yang mau semua gitu. Biasanya gitu. Jadi emang harus ada kerja sama tim di situ tuh. Ada yang inisiatif juga dan juga yang emang ini tuh harus membagi kerjaannya kayak gitu. Lagi-lagi ya komunikasi. Iya benar. Gitu penting. Kunci semua tuh, kunci rumah tangga aja komunikasi itu. Biasanya ada orang yang salah banget kan gak ada komunikasi. Betul. Dari ini udah banyak banget nih yang disebutin ya kan. Organisasinya udah banyak yang dijoinin. Pengalamannya. Dari organisasi banyak tuh kan mesti juga ketemu beda-beda orang nih Kak. Terus kalau beda pendapat itu gimana nih Kak? Cara apa ya?
cara Kak Sizil menghadapi itu gitu. Menghadapinya. Karena nggak semua orang pasti punya pemikiran yang sama. Iya, iya. Benar. Kalau misalkan dalam organisasi itu kita tuh harus punya mindset bahwa ya beda pendapat itu biasa. Itu hal yang lumrah, bukan hal yang harus kenapa kamu beda sama aku? Kenapa kamu gini? Enggak. Tapi itu udah hal yang biasa, itu harus mindset yang ditanamin ke teman-teman yang lain gitu loh, biar mereka pun paham. Dan juga kalau misalkan ada yang berbeda itu biasanya kalau misalkan kita masih bisa lobby atau misalkan diskusi, kayaknya ini baik, misal di salah satu yang keputusan yang ini sama keputusan yang ini tuh disatuin, mana yang lebih baik. Kalau memang semuanya punya argumentasi kuat misal gitu, itu bisa kan dilakukan voting, itu betul. Kan biasa ini. Nah kalau misalkan masih susah gitu, itulah tadi kalau misalkan aku bilang tuh peran dari ketua itu sendiri, bener. Kayak gitu. Karena kalau kita lihat ya dalam suatu keputusan, kalau kita lihat di MK nih, di Mahkamah Konstitusi, itu tuh peran ketua tuh sangat penting. Karena di MK tuh kalau ada keputusan yang itu seri, misalkan 4-4 keputusan seri, itu tuh keputusan yang ketuanya milih A itu yang jadi gitu. Jadi itu kan sangat sentral ya gitu. Jadi itu memang harus banyak proses sih kalau misalkan kalau misalkan ada perbedaan pendapat, tapi itu mindset yang harus tanamkan dulu bahwa perbedaan pendapat itu hal yang wajar, itu tuh pasti, dan itu tuh harus sebenarnya. Karena kalau kita lurus-lurus aja tuh ya itu bukan hal yang baik juga. Oke, udah dulu ya ngomongin organisasinya. Kita ngomongin apa nih? Iya kan organisasi kan mesti udah sibuk banget lah ya kan. Pernah nggak sih Kak kayak ketinggalan materi atau ninggalin kelas demi organisasi, terus ketinggalan tugas juga gitu, pernah nggak sih Kak? Masalahku sih itu. Kayaknya ini banyak yang relate juga ya gitu. Teman-teman. Kalau aku sendiri itu kalau misalkan ketinggalan materi dan lain sebagainya itu aku tetap selalu hadir gitu ya, maksudnya di suatu perkuliahan. Tapi kalau misalkan tugas tuh kan, kalau misalkan kita lihat di UIN tuh biasanya tugasnya tuh tugas take home ya, maksudnya tuh dibawa. Jadi mau gak mau itu tuh kita sebenarnya tuh kalau dipaksakan tuh masih ada waktu, itu tuh masih punya waktu gitu untuk mengerjakan tugas itu. Jadi biasanya aku tugas tuh masih sering untuk dilakukan, tapi biasanya ada juga yang telat gitu kan. Biasanya itu kan ya kadang lupa, kadang apa gitu. Tapi juga kalau misalkan lagi organisasi, biasanya kan organisasi juga ada kegiatan-kegiatan yang hari weekday. Hari weekday itu kan membuat kita tuh terpaksa harus meninggalkan kelas. Itu biasanya juga aku pernah beberapa kali juga meninggalkan kelas untuk itu, karena sebenarnya memang yang paling penting itu kan biasanya kuliah ya. Orang tuh jangan fokus organisasi, kuliah aja gini-gini. Tapi kan kalau kita lihat di prioritasnya, kan itu kan organisasi itu kita juga prioritas di situ, dan juga di kuliah itu ada kelonggaran. Misal masih ada untuk izin, masih ada untuk bolos tuh kan ada 3 kali ya. Itu kadang kan ada bolos sedikit gitu kan. Itu yang penting yang penting kita juga materinya tuh tetap ikut gitu, walaupun nggak ikut perkuliahan. Materi ikut absen aman. Iya. Biasanya gitu. Nggak apa-apa lah ya. Memanfaatkan masa muda, privilege. Iya. Yang penting tuh kalau kerja kelompok hadir. Benar gitu loh. Biasanya orang tuh misuh-misuh nanti kalau ini terlalu fokus organisasi apa sih gitu kan. Sebenarnya itu tugas dikerjain. Iya, baliknya itu ke skala prioritas nggak sih Kak? Lagi-lagi gitu. Kalau misalnya tahu nih ikut organisasi, berarti tugasnya itu dikerjainnya duluan gitu. Jadi biar nanti kuliahnya biar nanti tuh organisasinya nggak keteteran juga. Walaupun sebenarnya aku juga mepet sih. Jadi ya keteteran. Iya kan biasanya tuh nggak sesuai ekspektasi lah biasanya. Iya. Nih Kak, kan udah ada organisasi, udah ada tugas kuliah, udah ada ya gitulah, mesti kan udah banyak yang bentrok, banyak yang ini. Ada nggak sih Kak tips sendiri gitu, kayak misalkan harus ada nih penyemangat, atau harus ada nih maksudnya tuh komunikasi sama orang tua. Maksudnya kan penyemangat tuh nggak harus benar harus orang tuh kalau penyemangat tuh pasti mikirnya tuh mesti pacar lah apa, padahal temen aja tuh kadang bisa bikin semangat gitu. Walaupun kayak kadang ya endingnya tuh kalau kumpul sama temen tuh apa ya, sama-sama keluh kesah gitu, tapi tuh akhirnya bisa plong gitu kan. Kadang ya kembali ke tempat bercerita kali ya. Gimana nih Kak caranya imbanginnya gitu? Kalau misalkan kita sendiri yang organisasi pasti ada kan capek, lelah dan lain sebagainya. Kalau aku sendiri itu penyemangat ya ada, tapi memang bukan dari yang itu. Aku udah jomblo nih dari awal gitu. Tapi
Kayak dijual aja please. Gitu. Tapi kalau aku sendiri ya mungkin itu komunikasi sama orang tua juga penting. Jadi kadang aku kalau misalkan mau ada kegiatan, mah aku mau ada kegiatan ini, oh iya semoga lancar. Mah aku ada kegiatan ini, semoga lancar gitu-gitu. Terus juga sebenarnya itu yang tadi temen tuh faktor penting juga. Makanya aku bilang bahwa di organisasi itu sebagai rumah, sebagai tempat yang nyaman, karena ketika kita menjalankan tugas di organisasi tersebut tuh kita tuh nggak tertekan karena ada teman-teman yang untuk bercanda, yang untuk keluh kesah dan lain sebagainya. Makanya aku tuh sering betah-betah nih misalkan di organisasi untuk kegiatan dan apapun karena ada teman-temannya, lingkungannya tuh support, teman-temannya tuh kalau nggak apa ya, nggak julid, nggak misalkan nggak yang menjudge, nggak apa gitu. Itu kan lingkungan yang baik untuk kita berkembang gitu. Jadi aku seneng gitu kalau misalkan ngerjain tugas yang ada di organisasi itu. Gitu sih. Nah kalau Kak Sizil pernah gak sih kayak ngerasa burn out, aduh aku capek gitu, kayak aduh aku mau berhenti dulu deh gitu. Pernah gak sih Kak kayak aku mau nyerah gitu, aku pengen pulang gitu aku. Wow. Aku juga. Iya itu pernah gak sih Kak kayak gitu? Kalau misalkan aku sendiri kalau tugas di organisasi itu nggak pernah yang sampai gitu kayak aku capek, aku pengen pulang dan lain sebagainya. Itu tuh kayak nggak pernah karena ya mungkin organisasi pun aku tuh sering melabeli bahwa aku tuh so sibuk gitu loh. Maksudnya tuh jadi ini tuh nggak terlalu banyak sebenarnya tugasnya, tapi karena aku males tuh jadi ini apa tuh banyak menumpuk gitu tugasnya. Jadi karena aku itu karena nggak pernah capek, gak pernah apa karena itu lingkungannya yang enjoy. Terus tapi aku tuh pernah ngerasain kayak gitu. Waktu aku lomba karena aku ngerasa aku nggak bisa apa-apa, aku susah untuk memahami materi ini, aku tiap hari nangis, aku tiap hari curhat sama mamaku. Di balik prestasinya Kak Sizil ini ada air mata. Air mata membuai gitu tiap hari. Gak segampang itu gitu, ada perjuangannya. Aku tuh sering nangis dan lain sebagainya, tapi aku tuh sering mikir karena aku tuh nggak terlalu orang yang overthinking, terus yang terlalu memikirkan sampai jangka panjang tuh nggak terlalu, karena aku selalu mikir apapun yang terjadi tuh pasti bisa dilalui gitu loh. Kita tuh pasti melalui, pasti ini tuh kita tuh nggak akan stuck di sini terus gitu. Itu yang harus kita mindsetin gitu. Terus juga kalau misalkan nanti juga kalau aku udah beres kegiatan ini, aku juga pasti ketawa-ketawa lihat aku yang sekarang nangis gitu loh. Jadi aku kayak ya udah sekarang nangis dulu aja sekarang ini, tapi nggak pernah yang sampai pengen gini pengen gitu. Tapi ya udah kalau misalkan kita lagi capek, kita lagi apa, ya udah enjoyin dulu, nikmati dulu karena itu kan salah satu proses juga ya. Tapi kita harus percaya bahwa ini tuh pasti bisa dilaluin, kita pasti dilaluin karena kan kalau kita lihat tuh selalu orang motivator bilang apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi gitu. Makanya jangan terlalu overthinking gitu loh, jangan terlalu semua tuh difikirkan sampai ini. Tapi aku juga biasanya gitu, tapi tuh ya udahlah gitu, itu lewat aja nanti juga gitu. Dan emang bertumbuh itu nggak nyaman ya, emang benar. Iya, jadi dewasa itu gak nyaman. Orang kecil jangan cepet-cepet dewasa lah. Nikmatin dulu, main dulu teman-teman. Berarti itu tergantung individu masing-masing ya Kak. Kalau itu mungkin kalau itu aku sih kayaknya yang cepet nyerah, cepet overthinking. Beda nih sama Ipah ini sangat optimis. Dan ya udah gitu, kalau misalnya udah punya masalah ya udah gitu. Maksudnya kayak aku bisa kok gitu loh kalau aku lihat Ipah gitu. Kalau aku tuh apa ya, hawa-hawanya aduh ya Allah. Karena kalau aku sendiri tuh ya Kak, aku tuh tipe orang yang let it flow gitu. Tapi jangan lupa juga buat mencoba. Karena kita muda cuma sekali coba. Betul. Karena hidup tuh coba-coba aja. Iya, hidup tuh coba-coba, tapi ya jangan nyobain yang aneh-aneh juga. Kayak kita udah tahu itu berdosa namanya. Kita udah tahu ini bakalan efeknya buruk lah, ngapain dicobain gitu kan. Tapi kalau misalkan ya masih positif, masih membantu perkembangan kita, itu cobain sampai capek gitu kan. Mumpung masih muda. Iya benar ya. Jadi apa sih, kalau ini kata siapa ya aku lupa, gagalnya tuh dihabisin di masa muda gitu loh gitu. Sering dengar juga. Oke. Tadi kan Kak Sizil nih sempat nyinggung lomba juga. Nah dari organisasi, kuliah dan lomba itu gimana sih Kak Sizil ini maksimal di semua itu? Jadi imbang nih, di lomba maksimal, di kuliah maksimal, dan di organisasi juga maksimal gitu. Itu gimana Kak tipsnya? Oke, makasih. Mungkin kalau aku sendiri ya karena emang aku biasanya ikut kuliah, lomba dan juga organisasi.
itu maksimalin waktunya, ya kita lihat lagi prioritasnya apa, kita lihat lagi, terus juga jangan asal ambil gitu loh, jangan asal ambil misalkan ada lomba ini aku ikut, kita juga harus lihat kemampuan diri sendiri, kita harus lihat kesibukan kita apa dan apakah kita punya waktu. Nah itu jadi kita tuh harus maksimalin dari dini mungkin, jadi kita tuh harus tahu bahwa kayaknya kita bisa deh ikut ini karena aku masih luang waktunya, karena aku masih ini waktunya. Jadi biasanya kalau udah dari awal kayak gitu nanti pun stabil gitu loh, karena kita udah tahu kita punya waktu dan lain sebagainya. Beda kan kalau misalkan kita terlalu banyak kegiatannya tuh dan kita ngerasa nggak cukup, kan nantinya keteteran juga. Tapi kalau misalkan aku sendiri ya biasa misalkan pagi kuliah, nanti tuh malam tuh biasanya tuh latihan. Kalau misalkan kita lagi lomba ya malam latihan tuh sampai misalkan jam 10, jam 12 itu latihan, nanti tuh pagi ya kuliah lagi, kayak gitu-gitu terus sih. Yang penting bisa semua tuh harus tergapai gitu loh, harus terangkul. Jangan yang satu dihilangin, yang satu nggak dirangkul, yang satu nggak dikerjain gitu. Jangan sampai kayak gitu sih. Belajar ini juga ya Kak, bertanggung jawab dari awal gitu. Iya, jadi kayak benar. mikirin aku kayaknya bisa nih bertanggung jawab di sini gitu. Nah itu pasti kita kedepannya juga bakal mikir gimana caranya kita bisa mencapai itu. Nah itu balik lagi cara proses belajar di organisasi gitu. Harus punya komitmen pada diri sendiri gitu loh, karena kalau kita misalkan tetap di-push dari luar tapi kitanya gak ada kesadaran kan ya gimana ya gitu, gak bakal mempan juga. Oke, ini udah seru banget nih gitu. Ini waktunya kayaknya udah habis ya teman-teman. Si Zil nih banyak banget ilmu yang bisa kita pelajarin. Semoga ini podcastnya bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mau join organisasi, mungkin buat gambaran, buat maba-maba nggak usah takut. Gak usah takut, gak usah takut aja. teman-teman. Iya, bisa kok, bisa. Kasih Zilnya bisa 4. IPA juga kebetulan berapa Pak? 5 kayaknya. 5 ya Pak? Aduh jangan deh. Ekstranya juga banyak Iya Pak. makanya. Jadi itu sebenarnya semuanya bisa dipelajari ya teman-teman ya. Jadi nggak usah takut kayak, aduh kalau join organisasi nanti aku keteteran, kalau join organisasi aku capek. Enggak, itu semua bisa dipelajari gitu. Makasih banget buat Kasih Zil atas waktunya juga, karena ini baik banget nih. Tips-tipsnya bisa dipakai buat yang udah join organisasi juga. Mungkin tadi ada beberapa tips dari Kasih Zil untuk menyelesaikan masalah, untuk bagi waktu, itu juga bisa dipakai gitu. Aku boleh kasih kata-kata terakhir? Boleh banget, silakan. Ini tuh kata-kata yang nempel lah di otakku. Itu tuh Prof. Jimli sedikit pernah mengatakan, katanya semakin modern organisasi itu semakin mengandalkan kepada sistem, tapi semakin kampungan organisasi itu hanya mengandalkan orang-orang yang besar di dalamnya, kayak gitu. Itu mungkin bisa direnungi ya itu kata-katanya, karena itu menurutku tuh sangat berpengaruh gitu buat rodanya organisasi gitu, buat sistem yang lebih baik lagi dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Oke, segitu dulu ya Pak ya. Ya segitu dulu dari kami. Terima kasih Kak Sizi. Iya, terima kasih Ipe dan Sabrina, sangat seru sekali. Orang sibuk tapi tetap mau hadir. Aku nganggur dari kemarin. Udah mau libur. Iya. Makasih juga buat anak-anak Mikat, buat anak Medfo juga. Iya, udah berkolaborasi dan udah effort. Iya, menyempatkan waktu ini. Weekend loh, iya itu. Udah gak ada kuliah kan? Udah mau libur. Udah mau bangun pagi. Iya. Juga salah satu hal yang biasanya jam segini baru bangun kali ya. Itu bukan sesuatu yang harus diapresiasi. Apresiasi juga karena udah mau gitu loh. Bener banget. Oke, segitu dulu. Makasih buat teman-teman semuanya. Kita tagline dulu nih Kak. Jadi apa tagline itu kalau aku bilang Bakmi Podcast, listen us, open your mind. Oh, oke. Oke, ya. Gimana? Listen us, open your mind. Oh, Oke, kita tagline dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Bakmi Podcast, Listen us, open your mind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.